Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Agreni Isabella. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas konseling kelompok. Sebelum kita memulai, kakak boleh ya tahu nama kalian? Boleh. Dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Lesti dari SMA 9 Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Ariel, saya dari SMA 10 Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Siva dari SMA 2 Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Indah dari SMP 2 Kalianda. Jadi kakak udah tahu ya namanya. Di sini kakak udah tahu ya nama kalian. Ini Lesti, ini Ariel, Indah, sama Sipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok. Ini melibatkan seorang konselor yang memfasilitasi sekelompok individu atau anggota kelompok untuk berbagi, belajar, dan tumbuh bersama melalui interaksi dan pengalaman kolektif. Tujuan saya konseling di sini, saya akan menjelaskan tentang bullying yang kalian alamin. Menurut kalian, bullying itu apa sih? Apa weh? Saya akan Kalau menjelaskan tentang bullying. Sebelum kakak menjelaskan masalah yang kalian hadapi satu-satu, kakak ingin tahu bullying itu apa sih menurut kalian? Izin jawab, Kak. Ya, Bullying itu penindasan, pengejekan, ya, dan lain sebagainya. ya. Di sini kakak pengen tanya, bullying yang kalian hadapi satu-satu ya. Ya. Dari Lesti, kakak pengen tahu apa? Saya dibully karena badan saya tidak seperti orang-orang. Badan saya terlalu kecil. Padahal seharusnya kita terbuka saja ya, tidak ada yang membuli satu. berarti Di sini kita seharusnya kita nggak ada ya bullying satu sama lain seperti yang dialami Lesti. Ya kita di sini harus sama-sama terbuka apa yang kalian rasakan dan kita tidak boleh egois. Setelah bubar ini kalian malah ngejek satu sama lain, saling membuli lagi, jangan ya. Enggak kok Lesti. Terus untuk Lesti mungkin itu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk yang kedua itu untuk yang selanjutnya Ariel, bagaimana Ariel? Silakan dijelaskan. kalau saya sih Baik, selanjutnya Ariel, apa yang dialami Ariel? kalau saya sih udah sering dibully dan udah banyak tuh jenis-jenis bullying yang saya hadapi, tapi menurut saya yang paling parah sih itu pelecehan seksual verbal sih. Itu contohnya apa ya kalau kakak boleh tahu? Contohnya misalnya ketika saya ini nih upload foto di sosial media, terus menurut saya tuh bajunya udah tertutup tuh, tapi emang kan bentuk badan orang-orang tuh beda-beda tuh, jadi mungkin orang nganggapnya ini apa sih terlalu seksi lah. Itu aja Ariel. Iya, itu aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Indah. Untuk Indah, Kalau saya sih pernah dibully karena broken home. Ya, mungkin karena salah satunya orang tua saya ini sering berantem, ribut, sehingga akhirnya didengar tetangga kan, terus dibully, ya, gitu aja sih. sedih juga ya Indah. Berbeda. Selanjutnya Sipa. Kalau saya sendiri, pembulian saya tuh tentang penampilan saya, Kak. Jadi kan rambut saya dulu keriting, terus gigi saya maju satu, Kak. Jadi saya dibully, katanya rambut saya keriting, terus gigi saya gak rapi. Pokoknya dibully gara-gara penampilan saya itu sih, Kak. Baik, kakak udah
tahu masalah yang kalian alami sekarang. Kita ambil dari Lesti sama Sipa itu kan termasuk ke bullying fisik ya. Cara mengatasinya itu mungkin bisa dilakukan beberapa langkah yang efektif, terutama kepada kalian yang masih kanak-kanak ya, SMP dan SMA ya. Yang pertama itu memahami perilaku, sikap, dan perilaku kalian masing-masing. Yang kedua itu berbicara kepada pihak sekolah. Yang ketiga itu kalian berbicara baik kepada pelaku bullying. Yang keempat, memberikan dukungan dan membangun kepercayaan diri korban. Kan kalian suka dibully nih karena fisik kalian ya. Maksudnya cari lingkungan yang baik buat kita gitu Kak, maksudnya. Ya kayak kalian ya kita harus mendukung kalian untuk membangun kepercayaan kalian lagi. Memberi dukungan dan pelatihan pada korban, yaitu kalian mencari cara mengatasinya, yaitu kalian carilah lingkungan yang positif baik untuk kalian. Tapi kalau misalnya bullying itu semakin parah, kalian bisa langsung diadukan ke sekolah. Nah, itu aja ya. Selanjutnya yang kakak pahami tentang Ariel tadi, pelecehan ya. Menurut kakak yang pertama itu menurut kakak untuk Ariel tadi yang pertama itu kan sering nih di media sosialnya dibilang nih bajunya ketat banget ini tentang tubuhnya. Kalau menurut kakak solusinya itu yang pertama diabaikan saja. Yang mungkin ya kamu baca dia nggak apa-apa, baca komenan dia, cuman ya kamu kayak ya udahlah ya, mungkin kalau cuma sekali biarin aja. Tapi kalau dianya udah kedua kali tetap nih masih aja, ya udah kamu tegur dia, bicara 4 mata, kamu kenapa ini apa masalahnya yang kamu alami, emang saya ngelakuin apa sih. Yang ketiga, kalau memang dia masih saja ya kamu laporin aja dan libatin orang terdekat dia atau orang tuanya ya. Gimana Ariel? Udah cukup Kak. Untuk Indah ya, masalah broken home itu nggak harus dipikul sama Indah sendiri. Indah cari temen terdekat yang bisa dipercaya. Indah cerita kalau Indah gini-gini butuh tempat cerita ke dia. Jadi Indah nggak ngerasa kalau Indah tuh sendiri. Indah bisa cerita ke teman-teman, bisa. Jadi Indah lebih tenang dan nggak ngerasa sendiri. Walaupun ya Indah broken home. Makasih ya. Mungkin cukup ya yang kakak jelasin hari ini. Terima kasih kepada kalian. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.